Halo, hari ini saya ingin berdiskusi mengenai pembiayaan macet pada perbankan syariah. Hal ini berdasarkan kasus pada PT Bank Mega Syariah yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama Medan mengenai tunggakan pembayaran kewajiban kepada PT Bank Mega Syariah. Yang ingin saya bahas kali ini adalah bagaimana sih mekanisme penyelesaian kasus pembiayaan macet pada perbankan syariah dan tahapan-tahapan apa saja yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan macet pada perbankan syariah. Mengenai bagaimana sih sebenarnya mekanisme penyelesaian pembiayaan macet di perbankan syariah. Jadi upaya bank syariah dalam menangani pembiayaan macet itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah penyelamatan pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan, dan yang kedua adalah penyelesaian pembiayaan macet yang dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Nah, restrukturisasi pembiayaan ini bisa berupa tiga hal. Yang pertama adalah penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Yang kedua adalah persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank. Perubahan atau persyaratan kembali ini dapat berubah perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah, perubahan proyeksi ataupun pemberian potongan dari pihak bank. Yang ketiga berupa penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain itu meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, ataupun konversi pembiayaan menjadi pernyataan modal, sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan penjadwalan atau perubahan kembali. Lalu, penyelesaian pembiayaan macet melalui jalur litigasi dan non-litigasi itu bagaimana? Nah, penyelesaian melalui jalur pengadilan atau litigasi dapat ditempuh oleh bank syariah bila mana penerima pembiayaan atau nasabah itu tidak beriktikat baik, yaitu tidak adanya kemauan dalam memenuhi kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank. Hal ini bisa dilakukan berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menentukan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Dan wewenang pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama yang memberikan kejelasan dan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku ekonomi syariah. Kalau untuk penyelesaian non-litigasi bagaimana? Nah, untuk penyelesaian non-litigasi ini dapat berupa dua hal. Yang pertama adalah eksekusi jaminan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, yang mana bila mana debitur atau nasabah cedera janji, ada tiga alternatif yang dapat dilakukan oleh bank. Salah satunya yang mana disebutkan pada pasal 14 ayat 2, objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan. Yang kedua adalah penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nah, keputusan arbitrase sendiri merupakan keputusan terakhir yang bersifat mengikat atau final dan binding. Untuk landasan syariahnya sendiri berpedoman pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, jika dua golongan orang beriman berperang atau bersengketa, maka damaikan keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai mereka kembali kepada ajaran Allah. Dan jika golongan itu telah kembali, maka damaikan keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sekian hasil diskusi dari saya. Terima kasih.